Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiantri Zuleha dari kelas 222A, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi belajar pada pendidikan anak usia dini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pemahaman tingkah laku. Pertama-tama, kata psikologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike yang berarti jiwa ataupun roh, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa ataupun roh. Bahasa Arab, psikologi seringkali disebut dengan ilmu nafs, yang berarti ilmu jiwa. Kata nafs dalam bahasa Arab mengandung arti jiwa, roh, darah, ataupun jasad. Frank Bruno dalam Dictionary of Keyword Psychology membagi pengertian psikologi dalam 3 bagian yang saling terkait. Yang pertama, psikologi adalah studi tentang roh. Yang kedua, psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku organisme, mau itu berbentuk hewan ataupun manusia. Kemudian, psikologi mempunyai aliran dan cabang karena terdapat perbedaan lapangan yang dipelajari. Psikologi didefinisikan sebagai the scientific study of behavior and mental processes. Tingkah laku behavior adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisme yang diamati dan direkam, seperti berteriak, tersenyum, mengedipkan, dan juga bertanya. Sedangkan proses mental adalah pengalaman internal yang kita simpulkan dari tingkah laku atau aktivitas organisme yang bersifat psikologis seperti sensasi, persepsi, mimpi, pikiran, dan juga lain-lainnya. Atas dasar beberapa definisi yang dipaparkan beserta penelitian para ahli psikologi, maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang ada dalam diri manusia, yakni jasmani, rohani, dan akal, apabila dipadukan dalam pola pendidikan yang integratif, maka akan mampu melahirkan anak didik utuh secara fisik, mental, maupun intelektual. Ya, psikologi pendidikan anak usia dini. Upaya layanan psikologi saat ini dikenal dengan istilah bimbingan konseling. Pernah dengar istilah bimbingan konseling yang berkembang dengan pesat sejak abad 20 lalu? Banyak faktor yang mendorong pesatnya perkembangan disiplin ilmu ini, sehingga mampu menerobos institusi-institusi pendidikan, khususnya pada sekolah pada tahap awal, yakni TK ataupun sederajat. Psikologi pendidikan dalam hal ini secara harfiah diartikan sebagai upaya mengubah perilaku individu, yakni anak didik, dalam lingkungan yang terkontrol. Sementara para ahli psikologi lain mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai aplikasi penemuan-penemuan psikologi dalam bidang pendidikan atau studi yang sistematis mengenai proses dan faktor-faktor kejiwaan yang bersangkut paut atau berhubungan dengan pendidikan. Atau cabang psikologi yang membahas masalah-masalah belajar dan juga mengajar. Berdasarkan definisi di atas, maka psikologi pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai satu cabang ilmu psikologi pendidikan yang mempelajari tentang berbagai perilaku anak usia dini, baik secara overt, yang tampak, yang nyata, maupun covert, yang tidak nyata ataupun tidak nampak, untuk dipelajari, sehingga dapat diberikan berbagai upaya yang sistematis, logis, dan terencana dalam rangka memberikan stimulasi atau intervensi sejak dini secara tepat agar potensi anak dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Di mana dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya baik dalam jasmani dan rohaninya, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Alasannya, perkembangan otak pada usia 0-6 tahun mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal tersebut mengacu pada seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia ini, sehingga usia dini sering disebut dengan the golden age, yakni usia emas.
Atas dasar ini disimpulkan bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak dari PAUD. Psikologi pendidikan perlu menaruh perhatian khusus pada anak-anak usia dini melalui institusi pendidikan yakni PAUD. Tujuannya adalah mengantisipasi munculnya bibit-bibit perilaku bermasalah yang dapat membahayakan masa depan mereka. Dalam mengidentifikasi pencegahan perilaku bermasalah yang paling tepat untuk dilakukan pada masa usia dini, yakni menjaga originalitas kepribadian anak, kemudian intensitas hubungan antara orang tua dengan guru PAUD, dan persiapan mental memasuki sekolah dasar. Berdasarkan tindakan pencegahan tersebut, maka keberadaan psikologi pada lembaga pendidikan anak usia dini yakni PAUD sangat dibutuhkan. Harapannya dengan keberadaan psikologi PAUD ini, anak-anak dapat terkontrol perkembangan mentalnya. Mengenal kepribadian anak usia dini dalam dunia psikologi dikenal dengan 4 tipe kepribadian, yakni yang pertama ada korelis, yang kedua sanguin, yang ketiga pragmatis, yang keempat melankolis. Aplikasi psikologi belajar ke dalam pendidikan anak usia dini. Ruang lingkup psikologi belajar merupakan kedisiplinan ilmu yang merupakan cabang dari psikologi. Ketika psikologi belajar masuk ke dalam ranah pendidikan anak usia dini, maka kajian dari proses aplikasi psikologi belajar itu sendiri mengacu pada konsep belajar sambil bermain. Bermain atau permainan dalam belajar memiliki pengertian sebagai aktivitas yang memperoleh kesenangan. Kecerdasan anak tidak hanya diukur dari sisi neurologi, optimalisasi fungsi otak, semata, tetapi juga diukur dari sisi psikologi, yang tahap-tahap perkembangan atau tumbuh cerdas. Artinya, anak yang cerdas bukan hanya yang otaknya berkembang pesat, tetapi juga cepat dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek-aspek yang lain. Aspek-aspek yang dimaksud adalah fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan rasa beragamanya. Belajar sambil bermain dimaksudkan agar anak bisa belajar dengan rasa senang sehingga hasil belajarnya bisa optimal. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai psikologi belajar pada pendidikan anak usia dini. Kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.